Shalom, selamat pagi. Saatnya kita akan melakukan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk ibadah secara tatap muka akan dilakukan minggu depan. Ya, semoga yang secara YouTube, secara online minggu ini minggu terakhir supaya kita bisa dapat lebih baik lagi, lebih dekat lagi untuk beribadah bersama. Mari kita angkat pujian kita, Bapa, ku datang padamu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang seminggu yang telah kami lewati hingga pada saat ini kami berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu. Sebentar kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dari awal pertengahan kepada akhirnya ya, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah siap memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian kita dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji.
Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahannya ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah memuji nama-Mu, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Oke, sambil dipersiapkan persembahannya, kita angkat sebuah pujian. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya kita bersukaria. Mari tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, Yesusku panggil, Yesusku ini. Dalam hatiku, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kita undang Tuhan Yesus hadir di hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Saat ini kami memanggil Engkau, mengundang Engkau hadir di hati kami saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami semua dapat mengerti tentang kebenaran-Mu dan kami dapat menjalankan kebenaran-Mu, supaya kehidupan kami dapat sesuai seperti apa yang Kau inginkan. Kami serahkan jalannya ibadah kami, pemberitaan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, pakai lidah bibirnya Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, masih ingat cerita berapa minggu yang lalu tentang Stephen dan Maria? Ya, kalau kita sudah dengar bahwa Maria yang ingin masuk di dalam paduan suara sekolahnya,
sebab paduan suara ini akan menyanyi di panti jompo tempat nenek Maria tinggal ya. Maria ingin sekali ikut paduan suara itu, ternyata Maria tidak terpilih ya, dan Maria sangat marah dan dia berbohong pada Ibu Wilson. Dia membuang daftar nama anak-anak ikut paduan suara itu. Dan ketika Ibu Wilson kembali membuat daftar nama anak-anak yang mengikuti paduan suara, tetapi Maria tetap tidak terpilih. Dan ini yang membuat Maria menjadi kecewa, menjadi marah. Dan apalagi dia melihat temannya yang bernama Susana ya. Temannya Susana ini anaknya kurus dan pucat begitu ya. Dan Maria merasa kalau dia bernyanyi, dia menjadi lebih baik daripada Susana. Aku pasti lebih baik daripada Susana. Kenapa Susana yang dipilih dan bukan aku? Itu yang membuat Maria sangat marah ya. Dan ternyata Maria tidak cukup sampai di situ. Sekalipun dia sudah berbohong, dia mengupayakan segala cara untuk dia dapat ikut di dalam paduan suara itu supaya berjumpa dengan neneknya. Apa yang akan dilakukan Maria? Nah, pagi ini Tante mau lanjutkan ceritanya ya. Ya, Maria ternyata dia berupaya. Dia membujuk ibunya untuk datang ke panti jompo supaya bertemu dengan neneknya. Ternyata ibunya tidak bisa mengantar Maria ke sana. Wah, Maria tambah marah lagi ya. Kemudian dia berpikir, dia masuk ke kamarnya. Dia ambil sebuah sweater yang berwarna merah muda. Sweaternya masih bagus ya, masih bagus, masih baru ya. Apa yang dilakukan Maria dengan sweater itu? Ternyata Maria punya sebuah rencana ya. Dia mengambil sweater itu, kemudian dia menjumpai Susana ya. Dia berkata kepada Susana, "Susana, kamu mau enggak sweater ini?" Wah, mata Susana berbinar-binar ketika lihat sweater itu. Dia melihat, waduh, ini sweater yang aku impi-impikan ya. Tetapi bagaimana? Apakah kamu akan berikannya untuk aku ya? Tapi Maria berkata, "Aku akan berikan sweater ini untuk kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mengundurkan diri dari paduan suara itu. Kamu harus bilang bahwa ibuku tidak menyetujui aku ikut paduan suara ke panti jompo. Dan kamu berkata kepada Ibu Wilson bahwa nanti Maria yang akan menggantikan Susana." Wah, pada awalnya Susana takut. Waduh, gimana ya? Tapi kalau Ibu Wilson tiba-tiba menelpon ibuku, gimana? Kan ketahuan kalau aku berbohong. Kemudian Maria berkata, "Kamu ngomongnya ke Ibu Wilson Jumat pagi aja. Kita kan mau berangkatnya Jumat siang. Kamu Jumat pagi aja kamu ngomong sama Ibu Wilson. Jadi Ibu Wilson tidak ada kesempatan untuk telepon ke ibumu. Dan jangan lupa kamu katakan bahwa Maria yang menggantikan kamu." Wah, ternyata Susana menyetujui rencana dari Maria ini ya. Terima kasih Maria. Dia suka sekali karena dia mendapat sweater itu ya. Dan betul, pada hari Jumat pagi Susana menemui Ibu Wilson dan dia berkata dia nggak bisa ikut karena tidak diperbolehkan oleh ibunya, dan Maria yang akan menggantikan dia ya. Dan Ibu Wilson menyetujui ya, dan dia mengizinkan Maria ikut ke panti jompo paduan suara bersama dengan paduan suara itu ya. Waduh, Maria senang sekali. Jumat siang itu dia berangkat ke panti jompo itu ya bersama dengan teman-temannya, dan dia bernyanyi di depan orang-orang panti jompo itu ya, termasuk neneknya. Ya, dia senang sekali, dia semangat sekali, dia bernyanyi di depan neneknya ya. Dan setelah acara itu selesai, Ibu Wilson mengajak murid-muridnya untuk berkeliling di sekitar panti jompo itu ya. Semua murid-muridnya diajak dalam satu barisan, dan Maria pun juga demikian. Sebetulnya Maria harus ada ikut di dalam rombongan itu, tetapi ternyata Maria curi-curi kesempatan. Ketika teman-temannya itu lagi keliling ya, Maria memisahkan diri dari rombongan itu. Dia datang menemui neneknya ya. Dia peluk neneknya, dia rindu pada neneknya. "Nenek, aku rindu ya." Waduh, neneknya juga senang juga, nenek juga rindu. "Gimana kabarnya kamu? Gimana kabarnya Stephen?" gitu ya. "Baik nenek," ya gitu ya. Kemudian Maria bertanya, "Nenek, kenapa sih orang itu bisa berbuat jahat?" Ya, si neneknya bilang,
Kamu masih ingat enggak cerita Alkitab? Ya, nenek pernah bercerita bahwa pada awalnya Tuhan itu menciptakan manusia itu baik ya. Tetapi Adam dan Hawa, ya asal muasal manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, yang diletakkan Tuhan, ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Dia diperintahkan Tuhan boleh makan semua buah yang ada di sini. Hanya satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat ya. Tetapi ular itu membujuk si Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa mereka jatuh di dalam dosa. Mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, sehingga mereka jatuh di dalam dosa, dan mulai saat itu hati mereka dikuasai oleh dosa. Ya, mereka diusir dari Taman Eden. Ya, akibatnya dosa itu sampai hari ini diwariskan kepada semua keturunannya, termasuk kepada kita, sehingga kita dapat berbuat jahat karena kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Waduh, jadi kita semua ini dilahirkan sudah ada dosa karena ada warisan dari Adam dan Hawa. Dan Maria berkata lagi kepada neneknya, gimana nenek caranya supaya aku tidak berbuat jahat, supaya namaku bisa tertulis dalam buku kehidupan? Ya, itu lagi yang ditanyakan Maria kepada neneknya. Dia takut sekali karena dia sudah berbohong ya. Dia takut namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan. Bagaimana caranya nenek? Terus neneknya berkata, belum sempat neneknya bercerita kepada Susana, tiba-tiba datanglah Ibu Wilson. Maria, ternyata kamu di sini. Ya, nenek sudah cari-cari kamu kemana-mana. Ternyata kamu nakal ya. Kamu gak denger-dengeran ya sama Ibu Wilson. Kamu akan dihukum. Waduh, Maria terkejut sekali ya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Maria akan dihukum? Ya, cerita selanjutnya akan diceritakan pada minggu-minggu berikutnya ya. Ya, dan apa artinya ya? Pagi hari ini kita mau belajar tentang suatu hal, yaitu tentang dosa. Kita sudah belajar pertama tentang surga, yang kedua tentang penciptaan. Semua yang Tuhan ciptakan itu semuanya baik adanya ya. Dan pagi hari ini kita mau bicara tentang dosa. Apa sih dosa itu ya? Dosa itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang salah ya. Kenapa salah? Karena kita melanggar kehendak Tuhan ya. Kita melanggar perintah Tuhan, sehingga dikatakan dosa itu ada suatu pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, dan Tuhan sangat benci terhadap dosa ya. Kemudian dari mana datangnya dosa itu? Ya, seperti yang diceritakan tadi ya. Pada awalnya Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden, dan mereka hidup bahagia di sana. Tetapi menyusuplah si setan, si iblis dalam bentuk ular ya, yang membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat ya. Anak-anak bisa membacanya nanti di dalam Alkitab ya. Ya, iblis berkata kepada Adam dan Hawa, waduh, apakah Tuhan berkata ya kepada Adam dan Hawa, semua buah di pohon di taman ini boleh kamu makan ya, hanya satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, sebab jika engkau memakannya maka engkau akan mati. Ini adalah perintah Tuhan ya. Anak-anak bisa membacanya nanti di dalam Kejadian 2 ayat 17 ya. Kejadian 2 ayat 17. Jika engkau memakannya engkau akan mati ya. Tetapi apa yang dikatakan ular? Hawa, apakah semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan? Ya, dia berkata begitu. Iya, tentu. Hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak boleh kami makan. Ya, tapi apa kata si ular? Sebetulnya buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh kamu makan. Karena apa? Sebab jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu yang dikatakan oleh si ular, si setan kepada Adam dan Hawa ya.
Itu anak-anak bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5 ya. Dan akhirnya Adam dan Hawa terbujuk. Mereka memakan buah itu sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dan hati mereka yang tadinya itu diisi dengan Allah berganti diisi dengan dosa. Dan akibatnya apa? Allah mengusir Adam dan Hawa itu keluar dari Taman Eden, sebab Allah tidak bisa tinggal dengan orang yang berdosa ya. Dan mereka diusir, Taman Eden itu dijaga ya oleh Allah. Dan demikianlah dosa itu diwariskan kepada setiap keturunannya, kepada kita semuanya, termasuk keturunan Adam dan Hawa. Kita mewarisi dosa ya. Tetapi Allah itu sangat mengasihi manusia. Allah tidak mau manusia itu tinggal di dalam dosa. Karena itu Dia mengirim seorang juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang Allah utus untuk menebus dosa kita. Karena itu Yesus rela mati di kayu salib supaya kita semuanya beroleh pengampunan ya. Kita semuanya beroleh kembali ya, dapat datang kepada Bapa. Kita semuanya dapat masuk dalam kerajaan surga ya. Itulah Yesus Kristus. Sebab karena itu Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk kita semuanya. Kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib? Apakah tidak ada cara lain untuk menghapus dosa kita ya? Di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi harus ada penumpahan darah. Kalau dulu pada dalam perjanjian lama bahwa orang-orang itu datang membawa anak domba ya sebagai korban untuk sebagai korban penghapusan dosa. Mereka datang dengan membawa anak domba ya sebagai korban. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, Dia menggantikan itu semua ya. Korban-korban itu tidak dibutuhkan lagi. Karena Yesus sebagai anak domba Allah, Dia sudah menggantikan korban kita sebagai penebusan dosa-dosa kita ya. Karena itu kita harus berucap syukur kalau kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni kita dari dosa-dosa kita ya. Kemudian ayat hafalannya anak-anak bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 29 ya. Di situ dikatakan, ketika Yohanes Pembaptis pertama kali melihat Yesus, dia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, itu di Yohanes 1 ayat 29 ya. Anak-anak itu ayat hafalannya ya. Puji Tuhan, kita sudah belajar pagi hari ini tentang dosa ya. Kita semua sudah diampuni dari dosa karena kematian Yesus di atas kayu salib ya. Karena itu kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Kita jangan lagi terbujuk oleh setan, oleh iblis. Dia adalah bapa pendusta. Dia adalah pembohong yang setiap kali membujuk kita untuk kita jatuh dalam dosa ya. Tetapi mari kita terus mengingat kematian Tuhan di kayu salib karena dosa-dosa kita, sehingga ketika kita akan berbuat dosa, kita akan berhati-hati ya. Kita akan minta pimpinan Tuhan supaya kita tidak lagi jatuh di dalam dosa ya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua dan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita tutup akad di dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami sudah diampuni, bahwa dosa-dosa kami Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu kami mau berjanji Tuhan, kami tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pilih setiap hati kami Tuhan yang mempunyai rindu
untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Pimpin terangi setiap hati kami, agar setiap kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pengampunan yang dari Tuhan selalu kami rindukan, selalu kami butuhkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semuanya dengan kekuatan, kesehatan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami dan seluruh keluarga kami. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.